Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi juru aman sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih, ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama, fa idza zahaba ahlul ardi fa idza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Yang artinya, keluargaku ini adalah juru aman bagi penghuni bumi, sebagaimana bintang gemintang di atas sana juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi keluargaku di muka bumi, maka akan terjadi kepada mereka seperti yang dijanjikan Allah Ta'ala daripada perkara-perkara terkait dengan hari kiamat. Terkait dengan mereka pula lah Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang mencintai kalian berarti dia seorang mukmin, dan yang membenci kalian berarti dia seorang munafik. Semoga kita termasuk mencintai para habaib, semoga kita termasuk memuliakan mereka, sehingga kita termasuk yang berhak mendapatkan syafaat daripada datuk mereka Nabi Muhammad SAW. Khususnya yang kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan kita doakan semoga beliau masih panjang lagi untuk mengasuh majelis Rasul dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat terus untuk menyebarkan syariat. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta semua jajarannya, dan juga tidak lupa yang sama-sama kita muliakan dan kita taati serta kita hormati, dan selalu kita nantikan wejangan-wejangannya serta nasihat-nasihatnya. Mereka lah yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimallahu rahmatal abrar, para ulama ini adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita memuliakan para ulama berarti memuliakan Nabi. Barang siapa di antara kita yang mengagungkan para ulama berarti mengagungkan Nabi, dan sebaliknya siapa di antara kita yang menghinakan para ulama, mengadu domba di antara para ulama, memusuhi para ulama, maka berarti dia memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang datang menjenguk dan berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang menjenguk dan berkunjung kepadaku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan sekarang ini, alhamdulillah di atas pentas banyak para kiai, banyak para ulama, berarti kita semua ini duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya bersama Nabi Muhammad, bersama para ulama di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan mereka pula lah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Iza ijtama'al alim wal abid ala sirat
faqila lil abid udkhulil jannah wa tana'am fiha bi ibadatik wa qila lil alim gif hatta tashfa'a liman ahbabta. Yang artinya, jika dua golongan ini melintas di atas sirat, maka selalu ada seruan yang diserukan kepada keduanya. Yang pertama golongan ahli ibadah, dan yang kedua adalah golongan para ulama. Setiap berlalu golongan ahli ibadah, maka selalu ada seruan yang diserukan kepada mereka, cepatlah melintas di atas sirat, lewatlah secepat kilat, masuklah ke dalam surga serta nikmatilah isi kenikmatan surga berkat ibadah yang kalian lakukan selama di dunia. Tapi setiap kali para ulama melewati di atas sirat, maka juga diserukan suatu seruan kepada mereka, tetaplah kalian di sana sehingga kalian berikan sebanyak-banyaknya siapapun yang kalian kehendaki untuk mendapatkan syafaat kalian. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama. Dan mereka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi lumbungnya pahala kita dapatkan, lumbungnya barokah akan kita raih, lumbungnya maghfirah akan disematkan kepada kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, man nadhara ila wajhi alimin wa fariha biha khalaqallahu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajahnya orang alim, lalu dia bahagia, lalu dia bangga, lalu dia senang, gembira, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang akan memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk yang memuliakan para ulama, semoga kita termasuk yang mencintai para ulama, semoga kita termasuk yang mendukung para ulama, dan semoga kita kelak nanti di pada mahsyar yang termasuk mendapatkan syafaat para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya Ustaz Thayyib, Kiai Najmuddin, dan juga para kiai-kiai yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan dan kita taati para pejabat baik sipil maupun militer. Yang terkait dengan mereka pun Nabi kita Muhammad SAW tidak luput perhatian. Nabi SAW bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja dari hari-hari para pejabat yang amanah, yang adil, yang benar-benar melaksanakan dan memperhatikan umatnya Nabi Muhammad SAW, tanpa ada imbalan yang diharapkan, hanya ridha Allah SWT, maka satu harinya itu sama seperti beribadah selama 60 tahun. Semoga para pejabat kita yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga mendapatkan kemuliaan dan pahala tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, pecinta salawat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama berkumpul, bersama-sama berzikir, bersama-sama bersilaturahmi, bersama-sama bertatap muka, bersama-sama kita bermunajat, bersama-sama kita memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga segala permohonan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, keadaan kita yang tidak baik semoga dirubahkan, dan semoga NKRI kita ini terus bersatu. Semoga kita termasuk yang diberikan kejayaan, diberikan keamanan, diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, dan persatuan terus terpadu di antara kita, antara ulama-ulama maupun umara. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa indahnya kebersamaan kita pada malam ini. Inilah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama-sama untuk berzikir, bermunajah, berta'aruf, bertatap muka, mendoakan yang sudah meninggal, mengingat para ulama kita,
saling menasihati. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan surat Al-Asr, di mana Allah SWT bersumpah demi masa, wal asri innal insana lafi husrin. Ketahuilah bahwasanya Allah telah bersumpah demi masa, semua manusia dalam keadaan rugi. Siapapun di antara kita dalam keadaan rugi. Tapi Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'annya tidak pernah menyebutkan sesuatu yang menjadi sebuah kerugian bagi kita maupun sesuatu yang sifatnya negatif untuk kita, kecuali pasti Allah SWT. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, selalu ada pengecualian demi pengecualian, karena memang hidup kita itu adalah sebuah arena ujian, sebuah medan untuk dicoba, sebuah medan untuk kita terus menaiki, menapaki derajat demi derajat, kedudukan demi kedudukan, yang kedudukan itu bukan terkait dengan dunia, tapi kedudukan itu terkait dengan ridha Allah, kedudukan itu terkait dengan akhirat, kedudukan itu terkait dengan surga, kedudukan itu terkait dengan kita melewati sirat atau tidak kita melewatinya, na'udzubillah. Itulah hakikat daripada maksud dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Silahkan apapun yang kita laksanakan, apapun tugas kita, tapi yang paling utama adalah misi kehidupan kita sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia maupun jin kecuali semuanya untuk beribadah. Apapun tugas kita, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Pejabat untuk beribadah, ulama untuk beribadah, masyarakat dengan berbagai macam tugasnya, semuanya untuk beribadah. Kalau bukan untuk ibadah, maka tentunya itu adalah orang-orang yang merugi di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengecualikan di sini, illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Banyak di antara kita muslim, bahkan kita mayoritas di Indonesia ini. Muslim itu mayoritas, artinya mayoritas itu adalah yang paling banyak jumlahnya. Di mana-mana, di kota mana, di provinsi manapun kita selalu mayoritas. Tapi sayangnya Pak, maaf, saya selalu teringat kepada dosen saya, di mana beliau itu berkata kepada saya pada waktu itu bahwasanya sekarang ini kaum muslimin ini hanya tinggal 15% saja. 15% itu muslim, sedangkan 85% itu sudah tidak muslim lagi. Saya pikir ketika saya mendengarkan celotehan, saya anggap seperti itu pada waktu itu, wah ini termasuk doktor yang nyeleneh ini. Ternyata ketika beliau uraikan ungkapannya berikutnya, maka masuk akal juga. Karena beliau katakan banyak memang saudara-saudara kita KTP-nya itu Islam, ketika dia menikah secara Islami, bahkan kalau dia itu dikatakan bukan seorang muslim, dia marah. Tapi masalahnya keislaman yang dia miliki itu adalah keislaman yang ompong daripada keimanan. Oleh karenanya di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan illal ladzina aslamu, tapi Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran illal ladzina amanu. Bukan mereka yang Islam yang beruntung, tidak, tapi yang beruntung itu adalah orang yang beriman. Ini yang pertama, yang bukan termasuk yang merugi. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana mungkin kaum muslimin di Indonesia mayoritas itu menjadi seorang yang mukmin, menjadi mereka-mereka beriman kepada Allah Ta'ala? Karena kita sudah meninggalkan perkara-perkara pembinaan iman, pembinaan Islam, pembinaan ketakwaan, baik pada diri kita maupun keluarga kita ataupun masyarakat kita. Bagaimana mungkin akan terlaksana yang namanya masyarakat yang mukmin, masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang diharapkan oleh para pemerintah. Ini masalah kita sekarang ini. Maaf, bukan masalah Ahok, bukan masalah Bapak Presiden kita, bukan masalah Bapak Kapolri kita. Mereka juga manusia biasa, mereka bisa bersalah, tapi pokok permasalahan itu bukan pada mereka. Pokok permasalahan itu ada pada diri kita. Sebab utamanya itu sebagaimana dikatakan oleh dosen saya,
bahwasanya sebab utamanya kenapa saya katakan bahwasanya kaum muslimin itu hanya tinggal 15% saja. Kenapa? Mereka muslim tapi tidak mukmin. Apa gunanya Islam tanpa iman? Walaupun itu berguna nanti kalau di akhirat, asalkan dia itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, beriman. Tapi nanti di akhirat, tapi di dunia tidak. Jangan berharap kita akan mendapatkan kehidupan bahagia seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada, dusturnya sudah ada. Jangan sampai kita itu mengatakan bahwasanya aturan-aturan yang ada di dunia, baik itu aturan di Amerika sana, atau di Eropa, atau di Cina, ataupun di negeri kita sendiri, itu adalah aturan yang di atas Al-Quran. Tidak, Al-Quran di atas semua aturan yang ada di dunia. Coba kita lihat, silahkan boleh kita membrowsing Google. Sekarang itu Mahkamah Agung di Amerika sana yang kesannya itu seakan-akan memusuhi Islam, sekarang itu mereka memberikan sebuah predikat bahwasanya aturan yang terbaik yang membawa keamanan dan rahmatan lil alamin, yang tidak bisa dirubah dan terus menjadi jaya dan sampai kapanpun akan sesuai dengan zamannya, itu adalah aturan agama Islam. Disebutkan baru 1 minggu yang lalu itu keluar, itu dustur itu. Siapa yang mengeluarkan? Bukan orang muslim. Mereka kenapa? Mengakui. Karena Islam ini bukan dibuat oleh para ulama, tidak. Bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, tidak. Bukan dibuat oleh para nabi-nabi yang lainnya, tidak. Tapi Islam adalah agama yang dibuat oleh Sang Pencipta. Dialah menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang menciptakan manusia dengan segala bentuk komponennya, dengan seluk-beluk isi hatinya maupun badannya, dengan seluk-beluk permasalahannya. Allah yang lebih tahu. Allah yang membuat permasalahan, Allah yang memberikan jabatan, Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang menciptakan segala manusia dengan berbagai macam sifatnya. Maka Allah pula lah yang lebih tahu dengan sifat-sifat mereka, Allah yang lebih tahu dengan seluk-beluk mereka, Allah yang lebih tahu dengan permasalahan mereka, Allah pula lah yang lebih tahu dengan segala macam solusi bagi mereka semuanya. Inilah solusi kita. Sampai-sampai dari saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umat ini, kira-kira 1 tahun yang lalu tepat bulan Maulid, salah satu seorang dai, salah satu seorang ustadz itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada dai tersebut, kepada ustadz tersebut, untuk bagaimana cara menyampaikan dakwahnya. Beliau katakan, sampaikan pada umatku bahwasanya sistem yang berlaku di dunia ini, dengarkan baik-baik, sistem yang berlaku di dunia itu adalah sistem dalam syariat yang aku bawa dan aku arahkan serta aku sebarkan ini. Nggak mungkin bisa lepas, Pak, nggak mungkin bisa lepas. Biasa-biasa sajalah kita. Jangan terlalu panik, jangan terlalu bingung mengatasi yang namanya penistaan Al-Quran. Camkan baik-baik kata-kata saya. Siap? Camkan baik-baik. Sang penista dan semua pejabat yang membela. Saya katakan ini, semua pejabat yang membela, siapapun dia, sebentar lagi pasti akan mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dinista. Milik siapa Al-Qur'an itu? Milik Allah, bukan milik kaum muslimin. Sudah lupa kita bagaimana dengan sejarah ketika Abroha dengan kekuatannya, dengan pasukan gajahnya, dia masuk ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena dengan sebab salah satu daripada orang Makkah menghinakan Ka'bah yang dibuat oleh Abraha, dengan dia mengotorinya di sana, sehingga dia ingin membalas dendam, menghancurkan Ka'bah. Kemudian dirampas semua harta-harta penduduk Makkah, termasuk yang dirampas itu adalah unta-untanya Sayyidina Abdul Muttalib, yang tidak lain adalah datuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau seorang yang haibah, beliau seorang yang tampan, gagah, perkasa, sehingga ketika Abraham melihatnya, maka melihatnya dalam keadaan beliau segan kepadanya, salut kepadanya, sehingga saking hormatnya kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sampai-sampai Abraham mengatakan, wahai Abdul Muttalib, mintalah apa saja permintaanmu, sebelum aku hancurkan Ka'bah ini, aku akan berikan permintaanmu semuanya. Apa jawaban dia? Gelia Abraha, aku minta kembali 100 unta yang kau ambil dan rampas dariku.
Setelah mendengar jawaban itu, dia ketawa terbahak-bahak. Tadinya aku sangat memuliakanmu, tadinya aku sangat salut kepadamu, tapi ternyata kesalutanku, kekagumanku itu ternyata tidak berarti apapun. Saya anggap, saya kira kamu itu datang kepadaku tadinya untuk meminta supaya mengurungkan niatku untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata kamu datang hanya ingin mengambil dan meminta kembali hartamu yang telah kami rampas. Sambil terus tertawa, apa jawaban saya Abdul Muttalib? Wahai Abraha, sesungguhnya aku adalah pemilik onta itu, sehingga aku datang ke sini untuk meminta onta itu kembali. Adapun Ka'bah yang kau ingin hancurkan, bukan aku pemiliknya, bukan penghuni Makkah yang pemiliknya, tapi yang memiliki Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menjaganya. Terbukti. Coba lihat di Israel sana, baru 1 hari parlemen Israel itu mengumumkan melarang dikumandangkan azan di masjid-masjid, langsung turun api. Sampai sekarang belum padam. Dari mana api itu? Sampai sekarang mereka itu hanya mengatakan teroris yang buat api itu. Teroris siapa terorisnya itu? Bagaimana mereka mampu? Sampai sekarang masih belum padam. Sampai yang terakhir itu nuklir yang mereka punya sekarang sudah menjadi hancur berantakan gara-gara api itu. Coba lihat. Kami tidak berharap semoga bala ini tidak menyeluruh di dunia, di Indonesia ini terutamanya. Ini Al-Quran, Pak. Jangan dipermainkan. Jabatan itu kecil, Allah yang memberikannya. Sampai-sampai kita itu mau ngadu domba antara ulama, sampai kita tidak mau mendengar pada para ulama, hanya gara-gara yang semacam ini sampai kita mau merekayasa. Hanya gara-gara uang yang sedikit kita akan merekayasa, kita akan melakukan sesuatu yang sampai menentang kepada syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita ingin bahagia semuanya, kita ingin berguna untuk keluarga, kita ingin hidupnya aman, sentosa, sejahtera. Semua itu harapan kita. Bagaimana mungkin itu akan terlaksana kalau tidak sesuai dengan yang diaturkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Allah Ta'ala telah mengatakan, kalau ingin mendapatkan kehidupan yang senang di dunia, senang di alam kubur, senang di alam mahsyar, senang melewati sirat, senang sampai masuk surga bersama Nabi Muhammad juga senang. Bagaimana caranya? Wa may ya'mal minas solihati, harus beramal soleh. Laki perempuan sama saja, tapi nggak cukup cuma amal soleh, harus beriman. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang sangat membahagiakan. Tapi sebaliknya, kalau Allah dilawan, syariat Allah dilawan, Al-Quran dinistakan, tunggu saja, camkan baik-baik, tidak mungkin luput. Nggak usah diamini, nggak usah didoakan, tunggu saja. Siapa mereka? Tulis namanya, lihat bagaimana hidupnya nanti bagaimana. Karena Al-Quran bukan milik kaum muslimin. Kita ini hanya diberikan kesempatan. Kalau kita diam saja, kalau kita tidak ikut berkomentar, kalau kita tidak mendiamkannya semacam ini, maka kita juga akan diazab oleh Allah SWT. Kita tidak berharap itu semua terjadi. Untung alhamdulillah masih ada yang mau, mereka itu berkomentar, mereka menyuarakan, mereka meminta keadilan. Untuk ada mereka, kalau tidak ada mereka, habis Indonesia ini. Alhamdulillah masih ada mereka. Biarkan hati nurani yang berbicara, jangan jabatan yang berbicara. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun juga, tapi ini adalah syariat sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nggak bisa menentang syariat. Yang berlaku di dunia semacam itu seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Yang ikut syariat pasti bahagia, yang ikut syariat pasti aman sentosa, yang ikut syariat pasti sejahtera. Mari kita buktikan, Pak. Sekarang ini kan semuanya harus ada pembuktiannya. Sekarang sudah ada ilmu medpen, harus ada. Mana itu buktinya? Mana sudah melalui penelitian atau tidak? Itu sekarang selalu diajukan oleh masyarakat kita. Ayo kita buktikan. Siapa elemen masyarakat yang hidup di Indonesia maupun di dunia ini yang paling aman, paling sejahtera, paling bahagia, paling mulia, paling sentosa hidupnya maupun setelah meninggalnya? Siapa? Para pejabat. Dulu bapak kita SBY dihormati, dimuliakan di mana-mana, dijaga, dikawal.
Sampai kalau datang ke Kediri dulu, kita masih ingat 3 hari itu sudah di sudah sterilkan, dijaga ketat semuanya. Sekarang siapa mau jaga? Sekarang Bapak Jokowi. Nanti setelah Bapak Jokowi lengser, ganti yang lainnya. Pejabat ada waktunya. Supaya kita paham, saya punya abah itu selalu berkata begini kepada saya, kamu itu dihormati orang karena imamah yang kamu pakai itu, kamu dihormati orang karena gamis yang kamu pakai itu, kamu dihormati orang karena ini yang namanya rida itu yang selalu berada di atas pundakmu, itu karenanya kamu itu dihormati orang. Coba kamu itu jalan pakai celana, atau kamu itu pakai hem, apalagi kamu pakai songkok yang centeng itu misalnya, kamu jalan di sini, ada yang hormati kamu? Nggak ada. Berarti bukan menghormati kamu, tidak, tapi menghormati siapa? Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pakaiannya Nabi Muhammad. Ulama pun tidak dihormati kecuali karena Nabi Muhammad. Para pejabat dihormati, dimuliakan karena jabatannya. Jabatan itu sementara. Kalau sudah jabatannya sudah tidak ada lagi, maka lain lagi penghormatan masyarakat kepadanya. Orang kaya dihormati karena kekayaannya, Pak. Kalau dia lagi bangkrut masih dihormati, apalagi nggak berguna bagi masyarakat, bagaimana dia akan dihormati? Dukun selama nggak di penjara, ya dihormati. Kalau sudah di penjara habis sudah. Lalu siapa lagi? Siapa orang mulia di muka bumi ini? Siapa yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh masyarakat ini? Siapa lagi kalau bukan para ulama? Kenapa ulama dimuliakan? Ini adalah suatu pertanyaan yang harusnya kita bertanya untuk membuktikan, oh kenapa ya para ulama itu dimuliakan. Sampai meninggalnya pun, setelah meninggalnya mereka datang membacakan Yasin, mereka datang bertawasul kepada Allah Ta'ala, meminta hajatnya. Kenapa demikian? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mengisi hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata para ulama, ilmunya Nabi Muhammad adalah ilmu yang sakti mandraguna. Kalau sudah ada dalam hati Nabi manusia, maka pasti aman, sejahtera, sentosa. Kenapa? Disenangi oleh semua orang. Dapat menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Dia menjadi orang bertakwa. Orang bertakwalah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu pasti akan ada segala macam permasalahannya, ada solusinya. Dan dia hidup di mana saja pasti dimudahkan rezekinya. Kenapa? Bertakwa. Semua kemuliaan yang ada di dunia itu kalau nggak beriman ya bertakwa. Sekarang pertanyaannya, Pak, mohon maaf, bagaimana mungkin masyarakat kita beriman? Bagaimana mungkin masyarakat kita bertakwa kepada Allah kalau kita tidak pernah membinanya? Oleh karenanya saya katakan bahwasanya masyarakat dahulu, kakek moyang kita lebih cerdas daripada masyarakat kita sekarang ini. Coba lihat bagaimana pesan mereka di dalam lagu kebangsaan yang selalu kita cintai dan selalu kita lantunkan, di mana isi daripada lagu kebangsaan kita sebagiannya adalah berbunyi demikian: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang dibangun, jangan badannya. Sekarang kebanyakan yang dibangun itu badannya. Mohon maaf, kalau sampean tanya kepada mereka-mereka yang belajar di pendidikan formal saja tanpa pendidikan agama seperti para hadirin ini, mohon maaf, saya tidak memusuhi pendidikan formal. Saya sendiri seorang formil, saya seorang rektor. Mohon maaf, maksud saya ini adalah kalau seumpama hanya dimasukkan pendidikan formal, coba kita tanyakan, kalau kita datang ke SD, SMP, SMA negeri, kita tanyakan, kenapa kamu itu belajar di sini? Tanyakan kepada anaknya, tanyakan kepada ayahnya, wali santri, wali muridnya itu, pasti jawabannya supaya dapat apa? Supaya dapat ijazah. Satu, nggak ada variabel lainnya, nggak ada macam-macam pilihan jawaban lainnya, nggak ada. Supaya apa? Dapat ijazah. Terus kita tanyakan lagi kepada mereka, kenapa harus dapat ijazah? Supaya dapat kerja. Itu kan badan untuk makan, untuk beli pakaian, untuk menaungi kita daripada matahari maupun hujan. Tapi mana jiwanya? Mana kita membangun jiwanya?
Maaf, sekarang ini sudah luar biasa. Itu kemarin KPAI saya pernah berbicara di depan anggota DPD dan DPR di pusat sana. Kebetulan pada waktu itu ada anggota KPAI. Saya mengatakan tahun 2011 itu anggota KPAI itu membuat sebuah penelitian yang sangat memilukan hati dan memiriskan hati kita semuanya, terutama kaum muslimin, di mana hasil penelitiannya itu daripada 32.000 sampel yang telah dibuat, ternyata terkuak sebuah hasil yang sangat miris. Apa itu? Sebanyak 62,7% siswi SMP sudah tidak perawan di Indonesia. 4,5 juta pengkonsumsi narkoba di Indonesia sekarang ini. 77.000 orang setiap tahun meninggal overdosis. Ini yang terjadi. Penanggulangannya bagaimana? Gak mungkin hanya kita tergantung pada bapak polisi. Alhamdulillah mereka itu betul-betul melaksanakan tugasnya. Cuma gak mungkin. Polisinya itu kalau mau benar-benar menjaga, maka jumlahnya harus sama seperti masyarakatnya baru bisa. Gak mungkin Pak, bangkrut negara ini untuk bayar gajinya. Lalu apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan itu adalah keimanan. Ketika mereka sendiri tidak takut pada polisi, tidak takut pada orang tua, tidak takut pada guru, tapi yang ditakutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibutuhkan. Ini yang dimasukkan, bangunlah jiwanya ini bangunkan. Kalau sudah jiwa yang semacam itu dibangunkan, maka yang ada itu pejabat pun seperti pejabat Bapak Panglima Sudirman kita. Coba lihat bagaimana dia dengan kesederhanaannya. Bukan orang kaya, nggak punya mobil dia Pak. Lihat bagaimana dia takwanya kepada Allah Ta'ala selama dia bertugas maupun tidak bertugas, ketika berperang maupun tidak berperang, selalu yang dipegang oleh beliau. Dan Alhamdulillah sampai sekarang diteruskan oleh Bapak Pangap kita, TNI Gatot, Pangap Gatot itu. Apa itu yang dilaksanakan? Beliau tidak pernah putus daripada berwudu. Batal wudu lagi, begitu dengar azan tinggalkan semua pekerjaannya. Itu saja rahasianya. Kenapa rahasia itu didapatkan? Dari mana dia mendapatkannya? Daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang telah bersabda dalam hadisnya, "Man kana fi wudu'in kana fi zimmatillah." Siapa saja yang berada di dalam wudu'nya, maka dia berada di dalam tanggungan Allah. Coba lihat pinternya, cerdasnya Imam Bapak Sudirman ini. Dia tahu kalau kita dalam keadaan wudu berarti kita dalam tanggungan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Siapa yang bisa mengoyaknya? Kenapa ini demikian? Karena dia itu tahu bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad selalu membawa pencerahan, selalu membawa keamanan, selalu membawa kesejahteraan. Oleh karena itu Pak, bukan saya bermaksud supaya kita tidak meletakkan anak kita dalam pendidikan formal saja, tidak. Maksudnya silahkan, kita membutuhkan seorang intelektual tapi yang Islam, yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Silahkan masuk ke pendidikan formal, tapi jangan lupa sore harinya, siang harinya masukkan ke madin-madin yang ada tersebar di mana-mana itu. Kalau kita nggak mau, sekarang pesantren di mana-mana sudah ada ijazahnya juga. Di pesantren kami alhamdulillah ada ijazahnya, tapi mohon maaf sudah penuh, nggak bisa menerima murid. Kami sudah ada murid sekitar 7.500 dari mulai MI sampai pasca sarjana kita ada. Sudah nggak ada muat lagi. Di mana-mana banyak. Pondok-pondok ada, ijazahnya ada. Selamat kita daripada tuntutan nanti kelak di akhirat. Terbangun jiwanya, terbangun keimanannya. Lihat bagaimana mereka para ulama ini, para ustadz ini. Mereka tidak mau mendahulukan dirinya, walaupun ada oknum di dalam hal apapun ada. Tapi lihat bagaimana mereka yang mempunyai silsilah ilmiah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan lupa Pak, kalau nggak masukkan pesantren yang ada ijazahnya, silahkan masukkan ke madin-madin yang ada, supaya kita tidak sampai akhirnya kita menjadi menyesal di akhir kemudian. Lihat bagaimana kabar yang terkini hari ini, silahkan kita buka, kita cek di Jawa Pos, telah terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh siswa SD. SD membunuh temannya SD juga. Ini sudah terjadi ya, semacam ini sudah bobrok semacam itu akhlaknya. Masih kita para pejabat juga para pemerhati masyarakat tidak sadar juga. Ini loh yang dibutuhkan, syariat Nabi Muhammad yang dibutuhkan, syariat Nabi Muhammad yang dibutuhkan oleh mereka, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Syariatku itu adalah sistem yang berlaku di muka bumi. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin beruntung, siapapun kita, maka harus kembali kepada syariat Nabi Muhammad SAW.
Kita banyak mengambil hartanya orang lain, mencuri, mengkorupsi, nggak bakal menyenangkan Pak. Nabi Muhammad jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu sudah menegur kita semuanya. Hati-hati, jangan ambil haknya orang lain tanpa ridhonya, karena yang semacam itu tidak membahagiakan tapi justru menyengsarakan. Yang kita makan itu dengan cara yang haram, yang kita ambil dengan cara yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, itu tidak membahagiakan kita. Tapi kata Imam Ghazali, larinya itu kalau nggak ke dokter, dicuri orang, kebakaran, nah itu saja, nggak mungkin luput daripada itu. Terus dikumpulkan korupsi, koruptor itu sampai triliunan. Sampai kapan? Mau dimakan sampai kapan itu? Uangnya itu sampai kapan dimakan? Coba lihat, subhanallah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menjelaskan tentang hadis ini, tiba-tiba ada satu jamaah bilang, "Beb, benar Beb apa ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, tanpa kamu benarkan juga emang benar Pak." Saya bilang, enggak, karena ada ceritanya Beb, saya sendiri buktinya Beb. Apa yang terjadi? Saya ini pedagang bakso Beb. Saya alhamdulillah keuntungan saya antara 100.000 sampai 150.000 setiap hari. Suatu waktu Beb, ketika saya sedang berjualan, ada salah satu pelanggan yang datang, ketika dia itu makan kemudian bayar, ketinggalan dompetnya. Saya ambil Beb, ternyata ada uangnya 750.000, saya ambil. Kemudian saya buang dompetnya itu di tempat sampah. Makanya kalau kehilangan dompet, cari tempat sampah biasanya Pak. Saya gunakan Beb uang itu Beb, saya gunakan untuk berfoya-foya dengan keluarga saya bawa. Subhanallah Beb, 1 minggu saya langsung diingatkan dan diberikan peringatan oleh Allah Beb. Ketika saya akan berjualan, ketika menyeberangi jalan, masa rombong saya itu Beb ditabrak mobil Beb. Akhirnya tumpah jatuh, rusak rombongnya. Masalahnya yang nubruk nggak bertanggung jawab, lari Beb. Saya hitung-hitung Beb kerugiannya dari mulai bakso yang tumpah sampai memperbaiki gerobaknya itu, ternyata jumlahnya 750.000. Kan Pak, Pak, ini loh yang disampaikan Nabi Muhammad, nggak bakal senang. Silahkan catat berapa yang kita dapatkan. Pasti yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu larinya. Kalau nggak ke rumah sakit, kita sakit, kita dicuri orang, kita ditekan orang, kita dizalimi orang, ke situ larinya. Lain lagi nanti kelak di akhirat kita akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya coba lihat, kalau seumpama syariat Nabi Muhammad ada di dalam hati, nikmat. Pejabat nggak perlu was-was. Ada ulama, dekati saja ulama itu. Itu yang namanya pejabat-pejabat itu harus mendapatkan siraman juga, siraman rohani daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat, maaf, saya ini kalau diundang oleh Bapak pejabat di Pasuruan, saya dekat kepada Bupati Pasuruan, saya sudah katakan pada dia, maaf Pak, saya ulama yang tidak mau masuk politik karena itu diharamkan oleh ayah saya. Pondok kami itu besar, yang namanya tawaran-tawaran itu, para elit politik masuk ke pondok dengan iming-iming uang itu luar biasa. Pernah ada salah satu daripada mereka menawarkan uang langsung cash dibawa 1 M. Ada lagi yang bawa cek kosong, tinggal suruh isi katanya. Dia mau masuk saja ke pondok. Kami tidak menerima itu semuanya. Kalau mau datang sebagai tamu silahkan, tapi kalau datang bawa atribut, maaf, uangnya semacam itu ya larinya ke situ tadi Pak, ke dokter, ke rumah sakit, dicuri orang, ya itu. Kita nggak mau, ngapain kita mau bersulit kita sendiri? Alhamdulillah, saya katakan para Pak Bupati, maaf, kalau seumpama saya diundang ke tempat Pak Bupati, saya tidak bisa datang. Saya dari zaman saya punya abah itu, saya tidak pernah datang ke tempat apa itu namanya, pendopo. Tapi kalau di Kalimantan saya diundang di pendopo, saya datang Pak. Kenapa? Karena kalau di Kalimantan itu Pak, 1 minggu sekali itu ada pengajiannya, dikumpulkan tuh, Senin pertama itu dikumpulkan. Saya punya pengajian itu, Bapak Bupati, Wakil Bupati di Plehari itu datang, Kapolresnya datang. Seperti alhamdulillah ini, Masya Allah, setiap sholawatan datang Bapak Kapolresnya. Sekarang diganti sama Bapak Abdul Latif, Masya Allah. Nah ini kan luar biasa ya semacam ini. Nah ini insya Allah Pare ini insya Allah beda sama yang lainnya di Jawa Timur ini insya Allah. Nah, kalau di Kalimantan saya terima, tapi kalau di Jawa Timur saya nggak terima, mohon maaf gitu. Kalau saya diundang di pendopo, saya nggak pernah mau dan nggak pernah saya berharap untuk mau gitu. Bukan apa-apa, mohon maaf, karena biasanya para pejabatnya itu congkak untuk disirami, diberikan nasihat. Oleh karena itu, selama kita tidak mau merubah diri kita, jangan berharap kita akan menjadi orang yang beruntung dunia sampai di akhirat. Ingat Pak, nanti kalau Bapak meninggal, ada pejabat yang mau ikut,
atau ketua partai mau ikut, atau kafan kita pakai benderanya partai. Nggak ada Pak, nggak ada yang mau. Bahkan istri kita pun juga bakal mau, apalagi kita yang istri kita yang meninggal, suaminya nggak bakal ikut. Kenapa? Teriming-imingi mau kawin lagi. Kemarin ini Masya Allah di tetangga saya ini ada sesuatu yang sangat bikin tertawa Pak. Istrinya meninggal, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dibacakan tahlil, tinggal dibawa ke kuburan. Setelah dibawa dari rumahnya, ternyata dia berteriak, tunggu, turunkan dulu. Loh, kenapa? Sudah selesai semua. Apa kata dia? Ada satu wasiat yang belum dilaksanakan. Apa itu? Dia selalu berwasiat kepada saya, jangan kamu kawin lagi kecuali sampai kamu langkahi mayatku. Saya belum melangkahi mayatnya, katanya. Masya Allah. Ini yang terjadi Pak. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang gubris. Bohong itu yang dikatakan, saya cinta kepada kamu dek, bang, seumur hidup maupun mati. Sampai kapan? Mana itu hidup mati itu? Nggak ada, cuma hidup saja. Kalau mati ya mati OTW. Ini yang terjadi. Artinya apa? Kita yang bertanggung jawab Pak. Kita sendiri yang bertanggung jawab. Sudah lupa kita bagaimana Al-Quran telah menyebutkan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Pada hari itu tidak ada lagi yang mengenal. Orang tua berlarian daripada anak-anaknya, suami berlarian daripada istrinya, saudara berlarian daripada saudaranya. Bukan mereka itu bohong dengan mengatakan ketika mereka dipanggil, hai ayah, hai ibu, hai anak, hai suami, hai istriku, mereka mengatakan, siapa bilang aku ayahmu? Siapa bilang aku ibumu? Siapa bilang aku anakmu? Siapa bilang aku saudaramu? Semua berbohong. Kenapa? Karena mereka itu pada saat itu sangat takut untuk dituntut dengan kesalahan dan kezaliman yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Karena pada saat itu tidak bisa menyelamatkan kita kecuali hanya kebaikan saja. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, ayo kita semuanya itu mas'ul, kita semua bertanggung jawab. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pasti bertanggung jawab, dan setiap kalian pasti dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah dipertanggungjawabkannya oleh Allah Ta'ala kepada kalian semuanya. Ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Biar kita paham, semoga kita bukan termasuk yang dituntut oleh anak istri kita. Nabi Muhammad menyampaikan, ulama sudah menyalurkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara yang disampaikan Nabi Muhammad adalah awwalu ma yata'allaku birrajuli ahluhu waladuh. Pertama kali akan memojokkan seseorang, menyudutkan seseorang, memusuhi seseorang, bukan tetangganya, bukan musuhnya, bukan keluarganya, tapi justru anak dan istrinya dulu. Pertama kali yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Sehingga diceritakan, kata Nabi Muhammad, ada satu orang yang sudah akan divonis sebagai penghuni surga, sudah tinggal ketukannya saja, ternyata ada satu orang yang menuntutnya dari dalam neraka sana. Maka Allah Ta'ala mengatakan, mah tunggu, dengarkan apa yang dituntutnya. Ternyata dari dalam neraka orang itu berkata begini, ya Rabbana hud haqqana minhu, ya Allah aku minta keadilanmu, aku berada di dalam neraka ini karena orang itu, maka sekarang aku menuntut keadilanmu. Apa tuntutannya anak-anak dan istri kita? Semoga kita bukan termasuk dituntut. Coba lihat bunyinya, kita sudah menyampaikan, Nabi Muhammad sudah menyampaikan. Jangan sampai kita mengatakan ketika nanti kita dihisab lalu kita mengatakan bahwasanya ulama tidak menyampaikan. Kita sudah menyampaikan. Di antara tuntutan dan isi tuntutan anak istri kita adalah, ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ada dua tuntutan. Yang pertama adalah, ya Allah, dulu waktu aku di dunia dia itu tidak pernah mengajariku aku tentang sesuatu yang aku bodoh dalam hal itu, padahal aku harus tahu dia tidak mengajari aku. Dan dulu waktu aku di dunia aku selalu dicekokin, diasupin dengan asupan-asupan yang haram, sementara kami tidak tahu bahwasanya makanan itu adalah makanan yang haram yang aku makan. Ada pengaruhnya Pak, ada pengaruhnya. Jadi jangan harap kalau ada seorang santri itu yang dikasih makanan yang haram kemudian dia akan menjadi seorang ulama. Nggak bakalan Pak. Ilmunya Nabi Muhammad suci, ilmunya Nabi Muhammad cahaya, nggak bisa masuk dengan sesuatu yang terkait dengan haram, itu tidak akan masuk. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, marilah kita ambil pelajaran pada malam ini. Al Habib Hasan yang kita hauli ini bukanlah seseorang yang luar biasa, seseorang yang biasa,
dia menjadi luar biasa, menjadi seorang yang mulia. Bahkan kita semuanya mendoakan dia karena ilmu yang ada di dalam dirinya, Al-Habib Hasan. Sehingga sampai sekarang pun 18 tahun dia meninggal, masih kita mengenangnya karena ilmu yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu kita memohon pada Allah Ta'ala, semoga berkatnya para habaib, berkatnya para ulama, berkatnya para umara yang berkumpul kita semua di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk hamba-hambamu yang diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau bentengi, ya Allah, daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, selamatkanlah NKRI ini, ya Allah. Selamatkanlah umara kami, selamatkanlah ulama kami, selamatkanlah masyarakat kami. Berikan mereka panduan dengan agamamu, ya Allah. Berikan mereka panduan dengan syariatmu, ya Allah. Berikan mereka panduan dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, kita semuanya tidak meninggalkan tempat ini kecuali hajat kami semua Engkau kabulkan, ya Allah. Hajat kami semua Engkau kabulkan, ya Allah. Yang sakit di antara kami Engkau sembuhkan, ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin yang sakit semua Engkau sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan bagi kami semuanya. Berikanlah kejayaan bagi kami semuanya. Berikan kami keamanan, ya Allah. Berikan kami kesejahteraan, berikan kami kenikmatan, sehingga Indonesia yang kita cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.